Shalom ibu-ibu terkasih, senang rasanya saya bisa menyapa ibu-ibu yang ada di rumah melalui video ini. Lebih kurang 3 bulan ya, hampir 3 bulan kita tidak beribadah, baik di ibadah minggu maupun ibadah PWMI. Hal ini karena memang disebabkan penyebaran virus corona, jadi kita membatasi aktivitas kita. Tapi ibu-ibu yang terkasih, saya yakin ini tidak akan mengurangi semangat kita, tidak akan mengurangi kerinduan kita untuk tetap beribadah kepada Tuhan. Karena kita tahu Tuhan adalah tempat perlindungan bagi kita. Ketika kita dekat dengan Tuhan, ketika kita mengandalkan Tuhan, maka akan ada ketenangan dalam diri kita. Satu lagu pujian kiranya memberkati kita. Hatiku tenang ketika dekat dengan Dia. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Mari kita satukan hati kita berdoa. Benar Tuhan, Engkau adalah sumber pertolongan kami. Ketika kami menghadapi persoalan, pergumulan, Engkau adalah Tuhan yang akan menolong kami. Hati kami tenang ketika kami boleh mengandalkan Tuhan. Biarlah kami boleh senantiasa berharap dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, renungan singkat bagi kita pada hari ini, firman Tuhan yang boleh meneguhkan kita diambil dari kitab Mazmur pasal 62 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Ibu-ibu yang terkasih, ketenangan, damai sejahtera, kedamaian adalah harapan setiap orang. Semua orang akan berusaha untuk menciptakan, untuk mendapatkan kedamaian dan ketenangan dalam hidup. Namun faktanya, ibu-ibu yang terkasih, untuk mendapatkan kedamaian, ketentraman, ketenangan itu bukanlah hal yang mudah. Nyatanya banyak orang yang gagal. Rick Warren dalam salah satu bukunya, dia pernah mengungkapkan data statistik. Dikatakan bahwa orang-orang Amerika, mereka mengkonsumsi 15 ton pil aspirin dan juga obat penenang untuk menenangkan pikiran. Bisa dikatakan bahwa orang Amerika pada saat itu banyak yang mengalami kesusahan, mungkin ketidaktenangan, mungkin ketidakdamaian dalam hidup, sehingga mereka membutuhkan hal-hal yang bisa membuat mereka tenang. Mungkin hal itu juga sadar tidak sadar, ibu-ibu yang terkasih, sering juga kita alami. Ada hal-hal, ada pemikiran, ada ketakutan yang membuat kita tidak tenang. Kalau kita juga perhatikan, atau mungkin pernah mendengar, ada tokoh, ada artis, atau ada orang yang terkenal
Mereka punya harta kekayaan, mereka punya ketenaran. Tetapi ada yang tragis, mati karena bunuh diri. Dan kalau mungkin juga kita pernah mendengar, ada yang mengkonsumsi narkoba. Kenapa? Untuk menenangkan pikiran. Inilah yang dialami oleh banyak orang. Jadi kita melihat di sini bahwa harta kekayaan, ketenaran sekalipun itu nggak menjadi jaminan kalau kita akan hidup tenang. Jadi orang yang banyak uang belum tentu dia bisa hidup tenang. Dan orang yang tidak punya uang atau miskin belum tentu juga dia tidak tenang. Artinya harta kekayaan dan lain sebagainya itu tidak menjadi jaminan. Lalu sekarang pertanyaannya ibu-ibu, apa yang menjadi jaminan? Apa yang menjadi jaminan bagi kita supaya kita mendapatkan ketenangan? Daud dalam teks yang kita bacakan tadi katakan ini yang menjadi kuncinya ya. Dikatakan di situ, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Itu yang diungkapkan oleh Daud. Dia mengatakan bahwa kunci ketenangan hati itu yaitu dekat dengan Allah. Kalau kita melihat perjalanan Daud, dia mengalami berbagai tantangan, dia mengalami berbagai pencobaan dalam hidupnya. Ketika dia mengembalakan domba, dia kalau ada domba-domba yang diterkam oleh binatang buas, dia berusaha untuk menyelamatkan, mengambil domba-dombanya itu dari terkaman hewan buas. Kalau kita juga mendengar bahwa dia mengalahkan Goliat, Goliat yang terkenal orang yang kuat, orang Filistin. Secara perawakan Goliat itu sangat tinggi, dia hebat. Dan dia ditakuti banyak orang dibandingkan dengan Daud yang perawakannya kecil dan masih sangat muda. Secara logika tidaklah mungkin Daud bisa mengalahkan. Tetapi apakah dia gentar? Dia tidak gentar. Kenapa dia tidak gentar? Karena dia tahu Allah bersama dengan dia. Itu yang menjadi kemenangan dia. Sehingga dia dimampukan masalah sebesar apapun dia mampu menghadapi karena Allah beserta dia. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini juga yang mau kita tanamkan, yang mau kita imani dalam kehidupan kita. Bahwa Allah menjadi sumber pertolongan kita. Bahwa Allah, dekat dengan Allah kita akan mendapatkan ketenangan. Sekalipun persoalan pergumulan itu mungkin akan sangat banyak. Entah itu masalah ekonomi, entah itu masalah keluarga. Apalagi dengan ketakutan kita pada saat ini, di situasi ini, tentang penyebaran virus corona, mungkin kita gelisah, kita takut. Tetapi ketakutan kita itu hendaknya tidak lebih besar daripada iman percaya kita kepada Tuhan. Mari belajar dari kisah Daud. Dia katakan, hatiku tenang ketika dekat dengan Tuhan. Karena apa? Dia meyakini ketika dekat dengan Tuhan, Tuhan akan menolong, Tuhan akan merawat kehidupannya. Mari kita andalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh mengingatkan kami. Dan biarlah kami boleh senantiasa mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Mampukan kami Tuhan untuk dekat kepada Tuhan. Sehingga ketika kami mempunyai pergumulan, persoalan, kami boleh dikuatkan oleh Tuhan. Dan kami yakin Allah kami akan turut bekerja ketika kami berseru kepadamu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.